Kalau enggak kamu dulu buka, baru mempersiapkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai mata pelajaran ini, ada baik berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk mulai presentasi. Sebentar ya. Baik, terima kasih kepada Saudari Maya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Maftuha MA dan teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom kali ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas materi tentang pengertian, ruang lingkup, manfaat mempelajari ilmu pendidikan Islam. Shimel, maaf itu PPT-nya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Saudari Siti Hania dengan NIM 14, yang kedua ada Saudari Syifa Amelia Sunardi dengan NIM 16, yang ketiga ada Siti Fadlatul Fariha dengan NIM 45, dan yang keempat saya sendiri, Kanisha Latifah Azhara dengan NIM 50, yang berkesempatan pada hari ini untuk menjadi moderator. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ada pengertian ilmu pendidikan Islam yang akan dijelaskan oleh Saudari Syifa Amelia Sunardi. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Kanisha yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi tersebut. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Pendidikan Islam yaitu pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pola ajaran Islam. Karena
ajaran Islam tersebut itu berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan pendapat para ulama tersebut, serta warisan sejarah. Maka pendidikan Islam itu didasarkan dari Al-Quran juga, Sunnah, pendapat para ulama, serta warisan tersebut. Arti ilmu sendiri itu suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Adapun pengertian ilmu pendidikan Islam itu, menurut Islamnya itu, kata pendidikan dapat bermakna tarbiyah, berasal dari kata kerja yaitu robba. Di samping kata robba, terdapat pula kata ta'dib, berasal dari kata adaba. Selain itu, ada juga kata ta'lim, berasal dari kata kerja alama. Nah, dalam ketiga kata itu yaitu tarbiyah, ta'dib, dan taklim itu diringkas satu-satu, yaitu yang pertama tarbiyah. Kata tarbiyah merupakan bentuk masdar dari robba, yurobbi, tarbiyatan. Dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 24 yang terjemahnya itu, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu kecil. Nah, kata robba ini digunakan untuk mengungkapkan pekerjaan orang tua yang mengasuh anaknya sewaktu kecil. Nah, kata robba itu dari ini, Robbayani. Robbayani itu adalah pekerjaan orang tua yang untuk mengasuh anaknya sewaktu kecil. Yang kedua yaitu ta'dib. Ta'dib ini adalah pengenalan dan pengakuan secara berangsur-angsur yang ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanannya, yaitu tempat-tempat yang tepat itu yang dimaksud adalah pendidikan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, yaitu dengan artinya Tuhanku telah mendidikku dan telah membaguskan pendidikanku. Nah, kata ta'dib itu bisa dipengertian dengan pendidikan. Yang ketiga yaitu taklim. Kata taklim itu mengandung kata alama yang mengandung pengertian memberitahu atau memberi pengetahuan, tidak mengandung arti pembinaan kepribadian, karena sedikitnya sekali kemungkinan membina kepribadian Nabi Adam alaihissalam melalui nama-nama benda yang diajarkan oleh Allah. Nah, ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Yang artinya, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dikemukakan kepada para malaikat. Maka Allah berfirman, sebutkanlah nama-nama benda itu jika kamu benar. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Syifa Amelia Sunardi yang telah menjelaskan materi pengertian ilmu pendidikan Islam. Selanjutnya ada materi ruang lingkup pendidikan Islam yang akan dijelaskan oleh Saudari Siti Fadatul Fariha. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup pendidikan Islam. Lingkup materi pendidikan Islam secara lengkap dikemukakan oleh Heri Jauhari Muhtar dalam bukunya Fikih Pendidikan, bahwa pendidikan Islam itu melingkupi satu, pendidikan keimanan atau tarbiyatul imaniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang nyata. Quran Surah Al-Luqman ayat 13. Yang kedua, pendidikan moral atau akhlak, tarbiyatul khuluqiyah.
Hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, akrabilah anak-anakmu dan didiklah akhlak mereka. Kemudian pada kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anak-anak kamu melakukan sholat ketika mereka telah berumur 7 tahun dan pukullah mereka kalau meninggalkan sholat ketika mereka berumur 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga adalah pendidikan jasmani atau tarbiyatul jasmaniyah. Dengan memenuhi kebutuhan makanan yang seimbang, memberi waktu tidur, dan aktivitas yang cukup agar pertumbuhan fisiknya baik dan mampu melakukan aktivitas seperti yang disunahkan Rasulullah. Yaitu ajarilah anak-anakmu memanah, berenang, dan menunggang kuda. Hadis riwayat Tabrani. Yang keempat adalah pendidikan rasio atau tarbiyatul akliyah. Menurut Kamus Psikologi, istilah intelektual berasal dari kata intelek, yaitu proses kognitif atau berpikir, atau kemampuan menilai dan mempertimbangkan. Pendidikan intelektual ini disesuaikan dengan kemampuan berpikir anak. Yang kelima yaitu pendidikan kejiwaan atau hati nurani, tarbiyatul nafsiyah. Dan janganlah kamu bersifat lemah dan jangan pula berduka cita, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surah Al-Imran ayat 139. Untuk itu, pendidikan diharapkan mampu memberikan kebutuhan emosi dengan cara memberikan kasih sayang, pengertian, berperilaku santun dan bijak, menumbuhkan rasa percaya diri, dan memberikan semangat tidak melemahkan. Yang keenam adalah pendidikan sosial atau kemasyarakatan, tarbiyatul ijtimaiyah. Pendidikan sosial atau kemasyarakatan merupakan aplikasi hablum minan nas. Sebagai manusia sosial yang dapat menghargai hak dan kewajiban setiap individu dan masyarakat lainnya. Proses pendidikan yang ideal seharusnya mencerminkan kehidupan dan kondisi-kondisi sosial suatu masyarakat, karena program pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial, institusi sosial, hubungan sosial, yang semuanya akan memberikan arah bagi kemajuan dunia pendidikan. Yang terakhir adalah pendidikan seksual, tarbiyatul syahwaniyah. Pendidikan tarbiyatul syahwaniyah merupakan pendidikan penting dalam Islam. Kita dapat menggunakan pendekatan preventif dengan menanamkan nilai-nilai agama yang akan menjadi ilmu pengetahuan bagi para remaja khususnya dan manusia umumnya dalam memaknai kesucian. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Siti Fahdatul Fariha yang telah memaparkan materi ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Selanjutnya ada materi ketujuh ruang lingkup materi pendidikan Islam yang diuraikan menjadi 3 materi pokok pembahasan yang terkandung dalam tarbiyah akliyah, tarbiyah jismiyah, dan tarbiyatul khulqiyah yang akan dijelaskan oleh Saudari Siti Hania. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang ketujuh ruang lingkup materi pendidikan Islam yang diuraikan menjadi 3 materi pokok pembahasan yang terkandung dalam tarbiyah jismiyah, tarbiyah akliyah, dan tarbiyah khuluqiyah. Tarbiyah jismiyah, physical learning, segala kegiatan yang bersifat fisik untuk mengembangkan biologis anak tingkat daya tubuh sehingga mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan padanya, baik secara individu ataupun sosial nantinya, dengan keyakinan bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Al-aqlus salimu fil jismis salimi, sehingga banyak diberikan beberapa permainan oleh mereka dalam jenis pendidikan ini. Kemudian ada tarbiyah akliyah atau IQ learning. Pendidikan rasional, intelligence question learning, merupakan pendidikan yang mengedepankan kecerdasan akal. Tujuan yang diinginkan dalam pendidikan itu adalah bagaimana mendorong anak agar bisa berpikir secara logis terhadap apa yang dilihat dan diindra oleh mereka. Input, proses, dan output pendidikan anak
terorientasikan pada rasio, yakni bagaimana anak dapat membuat analisis, penalaran, dan bahan sintetis untuk menjustifikasi suatu masalah. Kemudian yang terakhir ada tarbiyatul khulukiyah, SQ learning. Tarbiyah khulukiyah di sini diartikan sebagai konsistensi seseorang bagaimana memegang nilai kebaikan dalam situasi dan kondisi apapun dia, seperti kejujuran, keikhlasan, mengalah, senang bekerja dan berkarya, kebersihan, keberanian dalam membela yang benar, bersandar pada diri, tidak pada orang lain, dan begitu juga bagaimana tata cara hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian saya akan memaparkan tentang manfaat ilmu pendidikan Islam. Di sini terdapat beberapa manfaat dari ilmu pendidikan Islam. Pertama, ada menambah pengetahuan yang lebih luas mengenai Allah dan ciptaannya, atau biasa disebut dengan ilmu agama dan ilmu umum. Kemudian ada memperluas penafsiran ayat-ayat Al-Quran, menyadarkan bahwa Al-Quran merupakan induknya dari segala ilmu pengetahuan, menambah dan menguatkan keimanan kepada para peserta didik, dan menanamkan nilai ajaran Islam yang menjadi sumber ilmu pengetahuan. Kemudian ada ilmu yang memberikan pengetahuan dengan diimbangi nilai ibadah karena mempelajari maupun mengembangkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajarkan peserta didik secara langsung praktek keislaman dalam kehidupan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Siti Hania yang telah menjelaskan materi yang sudah dijelaskan. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan manfaat ilmu pendidikan Islam, yaitu memperlihatkan kepada manusia bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Yang Kuasa dengan ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya tidak terhalang oleh waktu. Yang kedua, meninggikan intelektual dan emosional yang baik sebagai pembuktian teori-teori dalam Al-Quran dan As-Sunnah mampu dibuktikan kebenarannya dalam fakta kehidupan. Yang ketiga, membentuk kepedulian sosial dan memiliki sifat ma'ruf nabi munkar. Yang keempat, mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah untuk menemukan teori baru yang ada di dalamnya. Yang kelima, mengembangkan teori yang sudah ada dan mengujinya sesuai dengan ilmu pendidikan Islam, mencetak kader ulama yang profesional di bidangnya. Dan yang terakhir, menciptakan pendidikan Islam yang memiliki kualitas yang baik, membangun lembaga pendidikan Islam yang disenangi oleh masyarakat umum. Selanjutnya, terdapat kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi yang sudah kami jelaskan, yaitu ilmu pendidikan Islam merupakan ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Terdapat 3 macam istilah pendidikan, yaitu tarbiyah, ta'dib, dan ta'lim. Ketiga istilah tersebut merujuk pada pendidikan Islam sebagai proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Ruang lingkup pendidikan Islam sangat beragam, yang kesemuanya sangat penting dalam pengembangan generasi muda yang baik dan beradab. Ilmu pendidikan Islam sangat besar manfaatnya bagi kehidupan, khususnya bidang pendidikan. Terdapat berbagai macam manfaat yang semuanya merujuk pada perbaikan diri dan peningkatan kualitas pendidikan Islam sehingga dapat mencapai tujuan awal pendidikan Islam. Berikut merupakan daftar pustaka atau sumber dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Mungkin sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Saudari Maya Sirnati Siregar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih teman-teman yang telah menyampaikan paparan materinya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Kepada Ibu saya silakan. Ya, terima kasih semuanya. Maaf, Ibu terlambat barusan. Nanti setelah ini adalah tanya jawab, diskusi ya. Nah, dicatat namanya nanti oleh Ibu. Siapa yang tanya, siapa yang jawab, gitu. EJ juga tolong ikut. Ini ada notulennya siapa? Ada notulennya nggak? Kalau nggak ada notulen, nanti PJ tolong ikut jawab, tulis juga. Nanti kirim ke Ibu ya. Jadi Ibu punya catatan, Anda juga punya catatan. Khawatir kan ada yang kelewat di Ibu atau kelewat di Anda gitu ya. Nah, nanti kirim melalui WA. Nah, masing-masing nanti ada nilai tersendiri yang bertanya atau ikut kontribusi jawab. Makanya dicatat nama-namanya gitu. Nanti Ibu akan menjelaskan terakhir. Karena yang Ibu menjelaskan sekarang nanti khawatir ada yang Anda sudah punya pertanyaan di dalam diri Anda, udah keburu kejawab sama Ibu kan nggak asik nanti diskusinya. Ya, seperti itu. Oke, moderatornya silakan dilanjut. Maya itu bukan kelompok ini ya? Maya Bukan Ibu, cuman tadi gantiin Ibu. Oke, ya. Silakan dilanjut Maya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Saya akan ambil alih lagi. Sebelumnya saya persilahkan kepada semua untuk yang ingin menanyakan pertanyaan, kami persilahkan untuk 4 orang tercepat terlebih dahulu. Bisa raise hand. Baik, karena sudah ada beberapa yang bertanya, pertama-tama saya persilahkan kepada Saudari Rihadatul Aisy untuk memberikan pertanyaannya. Ya baik, terima kasih Saudari Kanisa. Sebelumnya mohon maaf izin off cam karena jaringan kurang bagus. Saya ingin bertanya, dalam pendidikan Islam, sikap apa saja yang harus dilakukan sekaligus dihindari ketika menghadapi siswa yang sulit untuk diatur? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rihadatul Aisy. Kami meminta waktu untuk menjawab pertanyaannya. Selanjutnya kepada Saudari Hilmi Gebrari Fadila, saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Ibu, saya izin off cam karena jaringan. Saya ingin bertanya terkait ruang lingkup itu untuk contoh dalam aksi pada saat pembelajaran itu seperti apa, kayak contoh dari tarbiyah jismiyah, terus tarbiyah akliyah, sama tarbiyatul khuluqiyah. Seperti itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami juga meminta waktu untuk memberikan jawabannya. Selanjutnya ada Saudari Dewi Yuliana. Kami persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Maaf sebelumnya Ibu izin off cam. Ingin bertanya antara talim, ta'dib, dan tadi satu lagi. Itu ada perbedaan dalam aplikasinya nggak gitu di kehidupan sehari-hari? Terima kasih Kanisha. Baik, terima kasih kembali Saudari Dewi Yuliana. Selanjutnya ada Saudari Rahmayani Anwar. Kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Ya, saya izin bertanya. Jadi, menurut kelompok pertanyaan ingin bertanya, menurut kelompok pertama, seberapa penting ilmu pendidikan Islam ini diterapkan kepada generasi kita? Karena kan tidak semua orang dapat mendapatkan ilmu pendidikan Islam ini. Jadi, seberapa penting ilmu pendidikan Islam ini menurut kalian? Baik, terima kasih kepada Saudari Rahmayani Anwar. Sama seperti tadi, kami mohon izin untuk diberikan waktu untuk menjawab pertanyaannya. Ibu, kami mohon izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ya, silakan. Ini hadir semua ini? Hadir ya, Syifa. Oke.
Yang lain juga ikut serta memikirkan jawabannya, nanti boleh kontribusi menjawab ya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertanyaan yang pertama yaitu dari saudari Rihadatul Aisy. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menyikapi seorang siswa yang sulit dihadapi, yaitu menurut kelompok kami, cara menghadapi siswa yang seperti itu adalah mengenal lebih dalam karakteristik siswa tersebut, mengapa siswa tersebut itu sulit untuk dimengerti, sulit untuk mengikuti pelajaran gitu. Terus juga bisa menyiapkan atau metode pelajaran yang dapat membuatnya menarik sehingga menarik untuk selalu mengikuti pelajaran tersebut. Juga bisa untuk memberikan peringatan dengan baik dan sopan sehingga dapat dimengerti oleh siswa tersebut. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu jawaban dari kelompok kami. Bagaimana, Saudara Aisy? Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan Saudara Hilmi. Contoh dalam tarbiyah jismiyah, khulukiyah, dan tarbiyah jasmaniyah. Bagaimana contoh dari ketiga ruang lingkup ilmu pendidikan Islam tersebut? Baik, pertama contoh dari tarbiyah sebentar. Contoh dari tarbiyatul imaniyah, yaitu kita bisa mengenalkan keesaan Tuhan sejak dini, atau bisa juga mengajarkan rukun iman atau rukun Islam kepada anak didik. Kemudian untuk contoh pendidikan moral atau tarbiyah khulukiyah, yaitu
mengajarkan adab akhlak kepada orang lain, bagaimana adab seseorang terhadap orang lain, maupun adab sederhana lainnya seperti adab saat memasuki WC atau adab saat memasuki masjid, seperti itu. Kemudian untuk pendidikan jasmaniah atau tarbiyatul jasmaniah, kita bisa mengajarkan bahwa kesehatan jasmani itu penting sebab tubuh kita memiliki haknya sendiri. Sekian dari saya. Apakah terjawab, Saudara Ilmi? Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih, Sitiania. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari Saudari Dewi, yaitu taklim, takdib, dan tarbiyah. Apakah ada perbedaan dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan? Intinya itu dari mereka bertiga itu ada perbedaan, di mana taklim itu lebih ke mengajar yang bersifat menyampaikan pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Berdasarkan uraian akar kata taklim di atas itu dapat dipahami bahwa taklim mengacu pada istilah sekarang yang disebut sebagai pengajaran. Pengajaran itu merupakan suatu usaha untuk mengenal dan memahami sesuatu dengan benar. Pengajaran memberikan pengetahuan dengan cara mentransfer pengetahuan tersebut. Semisalnya dosen yang mengajarkan kepada kita materi-materi yang sebelumnya belum kita pelajari atau belum kita ketahui. Murid memahami dan mengerti apa yang telah disampaikan oleh dosen atau guru. Pengajaran ini untuk meningkatkan intelektualitas dan daya berpikir murid dari yang tidak tahu menjadi tahu, sedangkan kata taktib itu diterjemahkan menjadi pelatihan atau pembiasaan. Berdasarkan pada kata takdib di atas, maka penggunaan takdib ini berorientasi terhadap pembentukan suatu perilaku sifat sebagai penyempurnaan akhlak dan budi pekerti. Tarbiyah itu maknanya secara lengkap itu istilahnya adalah ditinjau dari asal bahasanya menurut Abdul Rahman, yaitu memelihara dan menjaga fitrah manusia, mengembangkan potensi dan kelengkapan manusia yang beraneka ragam, mengarahkan fitrah dan potensi manusia menuju kesempurnaannya, melaksanakan secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan anak. Berdasarkan beberapa pendapat terkait istilah tarbiyah, dapat disimpulkan bahwa tarbiyah ini merupakan proses pendidikan secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan manusia. Apakah terjawab, Saudari Dewi? Terjawab. Berarti ada perbedaannya ya? Ya. Ya. Makasih. Makasih, Kanisha. Sama. Saya mau izin menjawab soal dari Saudari Rahmayani, yaitu apa pentingnya untuk mempelajari ilmu pendidikan Islam ini. Adapun pentingnya itu sangat penting, yaitu untuk masa depan kita, masa depan anak itu, anak. Terus menambah atau memperluas pengetahuan kita untuk mengenal agama Islam itu sendiri dan lebih mengenal Allah, mengenal Allah yang sebagai penciptanya. Terus ya kan terus menanamkan ilmu-ilmu Islam itu dalam diri seorang pelajar itu. Makanya penting untuk mempelajari ilmu pendidikan Islam itu sendiri. Sekian, apakah menjawab pertanyaannya? Iya, sudah. Terima kasih. Mungkin sekian jawaban yang bisa kami berikan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Terima kasih yang telah bertanya dan mohon maaf apabila jawaban yang kami jawab belum terjelaskan dengan benar dan jelas, karena kami juga masih belajar dan selanjutnya saya kembalikan. Kenapa, Ibu? Dilempar ke teman-temannya, siapa yang mau iya, Ibu. Baik. ikut menjawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin membantu menjawab. Menjawab atau menyanggah
gitu ya, bisa seperti itu. Menjawab atau melengkapi atau menjanggah pertanyaan atau jawaban yang tadi telah kami sampaikan. Baik, sambil nunggu ya. Kalian sudah, kelas Anda ini sudah ada kuliah luring belum? Insya Allah hari Kamis, Ibu. Mulai hari Kamis ini ada yang kuliah luring, mata kuliah yang luring hari Kamis ini? Iya, Ibu. Oke. Berarti mata kuliahnya berapa buah? Berapa mata kuliah? 1, Ibu. 1 yang luring hari Kamis. Praktek atau bukan? Karena kan biologi ya. Praktek bukan yang luring itu? Iya, praktikum. Oh, praktikum. Yang di luar praktikum masih daring? Masih, Iya, Bu. Bu. Ya, berarti nanti pada datang ya ke Ciputat hari Kamis? Iya, Ibu. Kurang lebihnya, tapi ada beberapa yang emang karena masih di luar Jabodetabek, jadi tetap daring. Jadi dibagi 2 gitu. Dibagi 2? Iya, ada yang online, ada yang offline. Oh, praktikum juga ada yang online? Iya, Bu, ada. Oke, jadi hari Kamis itu nggak semuanya luring ya praktikumnya? Karena kalau luring kan yang dari daerah harus datang, kan ada beberapa yang dari, seingat Ibu kelas ini ada yang dari luar Jawa ya, tinggalnya Iya, di Bu. daerah kan, Iya. kan harus sengaja datang. Oke, baik, kalau memang belum ada informasi apapun tentang kuliah luring, berarti kita masih daring ya. Nah, jangan sampai yang lain pasti pada daring, Ibu menentukan luring sendirian aja gitu. Kasihan yang jauh-jauh harus datang hanya untuk 1 mata kuliah ya. Informasi yang sampai kepada Anda kuliah daringnya itu sampai kapan? Sampai UTS atau kapan? Kalau dari informasi yang didapat itu kemarin prodi biologi itu ada rapat gitu, Bu. Terus katanya kemungkinan luringnya itu habis lebaran, Bu. Oh, oke ya. Informasinya seperti itu, berarti Iya. mata kuliah kita juga mengikuti begitu ya. Begitu saja. Nanti kita lihat setelah Idul Fitri. Nah, ada kebijakan luring kah gitu ya. Nanti kita ikut. Oke, silakan. Ada yang mau ikut serta menjawab, menyanggah? Yang lain di luar pemakalan? Oke, baik. Kalau tidak ada atau mau menambahkan belakangan boleh ya. Di sini ada 4 pertanyaan yang sudah dijawab, masuk dan dijawab. Nah, tadi ada pertanyaan dari Rihidah ya mengenai siswa yang kalau nggak salah sulit diatur ya. Siswa yang sulit diatur. Tadi sudah dijawab oleh Pemakala, bagus jawabannya. Dilihat terlebih dahulu, siswa itu sulit diaturnya memang seperti itu dari dulunya, dari dia udah lama seperti itu. Berarti siswa yang bermasalah, kalau sulit diatur dianggap bermasalah ya. Berarti itu merupakan siswa bermasalah, memang seperti itu. Atau siswa itu belum pernah seperti itu tadinya, tiba-tiba dia berubah. Nah, itu ada berbeda nanti. Kalau dia itu memang sudah
seperti itu selama sekolah di situ, artinya sudah bertahun-tahun seperti itu, maka biasanya sudah diketahui penyebabnya apa. Karena pada guru sebelumnya itu pasti sudah pernah ada usaha untuk mencari tahu dan mengatasi siswa yang bermasalah itu. Guru mata pelajaran sebelumnya atau guru kelas yang sebelumnya, nah, itu pasti ada pernah. Jadi siswa yang sulit diatur itu bukan siswa yang memang tiba-tiba menjadi sulit diatur. Nah, pasti sekolah memiliki catatan-catatan, ada recordingnya ya. Sekolah memiliki recordingnya, catatan baik wali kelasnya atau guru-guru mata pelajaran atau guru BP mengenai siswa yang bermasalah tersebut. Nah biasanya itu menjadi permasalahan bersama di antara guru-guru. Nah itu ya. Beda halnya jika siswa itu tiba-tiba menjadi sulit diatur, menjadi bermasalah. Nah itu perlu dicari tahu penyebabnya, kenapa menjadi sulit diatur. Nah nanti treatmentnya itu berdasarkan faktor penyebab. Jadi treatment itu tidak serta-merta dilakukan begitu saja oleh guru, tetapi dicari faktor penyebabnya. Penyebabnya macam-macam. Bisa jadi siswa ini memiliki masalah di tengah keluarga. Bisa jadi siswa ini memiliki masalah pribadi dengan kawan sekelas. Bisa jadi siswa ini mempelajari ilmu-ilmu yang tidak semestinya dipelajari. Bisa jadi siswa ini terkena pergaulan yang tidak bagus, misalnya narkoba, atau minum, atau misalnya dia masuk ke geng-geng tertentu, seperti ada geng motor begitu dan seterusnya. Ini terbawa oleh pergaulan atau hal yang lain. Nah, menjadi bermasalah. Dicari dahulu faktor penyebabnya. Nah, siswa yang tiba-tiba bermasalah juga dilihat dia bermasalah atau sulit diatur itu di pelajaran tertentu saja atau di semua pelajaran. Kalau di semua pelajaran, nah dibicarakanlah dengan guru-guru yang lain. Kenapa kok si A ini tiba-tiba menjadi bermasalah? Nah, diobrolkan dengan guru-guru yang lain. Faktornya bisa jadi yang tadi Ibu sebutkan, harus dicari faktor penyebabnya. Tapi kalau siswa itu tiba-tiba sulit diatur, hanya di pelajaran tertentu saja, sementara di pelajaran lain baik-baik saja, berarti ada permasalahan dengan guru mata pelajarannya, atau permasalahan dengan mata pelajaran itu. Jika kelasnya nggak ganti, maksudnya si A ini kelasnya tetap di situ, kawan-kawan sekelasnya tetap yang itu-itu juga, gitu ya. Tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya gurunya saja, atau pelajarannya saja. Di pelajaran tertentu dia menimbulkan permasalahan. Sementara di pelajaran lain tidak. Tapi ruang kelasnya nggak ganti, teman-teman sekelasnya nggak ganti, kayaknya nggak ada, sama saja. Nggak ada yang berbeda. Berarti permasalahannya berkaitan dengan si pelajaran itu atau si gurunya. Bisa jadi, nah itu harus dicari tahu dulu faktornya. Maka treatmentnya nanti akan disesuaikan dengan faktor penyebab. Sebagaimana penyakit diberikan obat, kan harus diketahui dulu. Orang sakit akan diberi obat, dilihat dulu apa yang penyakitnya apa. Pilek ya dikasihnya obat pilek. Pileknya karena apa? Pileknya itu karena alergi, pileknya karena kena virus Omikron, pileknya ini alerginya alergi debu atau alergi dingin, atau pileknya ini karena flu. Nah, itu kan lain-lain orang pilek itu penyebabnya. Nah, obatnya nanti disesuaikan. Jadi treatment itu disesuaikan dengan faktor penyebabnya. Nah, seperti itu. Nah, kesimpulannya apa?
Ketika kita sebagai guru sedang ada di dalam kelas, mengadakan proses pembelajaran, seorang siswa tiba-tiba menimbulkan keonaran, kegaduhan, tiba-tiba yang biasanya nggak pernah, itu jangan serta-merta kita langsung menjustifikasi murid itu begini-begini, nggak bisa. Nah, menjustifikasi, nggak boleh nakal, kamu ngomongnya nggak bagus, nggak seperti itu. Jadi ada pendekatan, kenapa? Gitu. Jadi tidak serta-merta langsung kita langsung dihakimi, begitu nggak dihakimi begitu. Jadi ada pendekatan tertentu. Nah, itu seperti itu. Dilihat juga nanti selain faktor penyebab, yang namanya pendekatan itu dilihat jenis kelaminnya laki-laki ataukah perempuan. Pendekatan terhadap murid perempuan dengan murid laki-laki itu tidak akan persis sama. Tuh. Kemudian dilihat juga dengan tingkat kelasnya. Kalau misalnya SD kelas 4, tentu kalau dia nakal, katakanlah, itu pendekatan terhadap anak SD kelas 4 yang nakal tidak akan sama dengan pendekatan terhadap anak kelas 10 yang nakal. Atau anak kelas 12, misalnya. Itu tidak sama. Karena usia juga itu mempengaruhi, kalau kita lihat dari psikologi perkembangan, jadi perkembangan psikis, kognitif, perkembangan moral, perilaku moral, dan kejiwaannya itu juga berkorelasi dengan tingkat usia ya siswa. Jadi itu ada beberapa hal yang mesti dilihat faktor-faktor itu. Jadi treatmentnya nanti akan lebih pas. Jadi itu ya. Nah, kalau siswa itu baru melakukan permasalahan, keonaran atau kenakalan tiba-tiba di kelas, nah, itu pendekatan saja dulu kalau dia baru. Pendekatan sambil mencari tahu apa sih penyebabnya, dan sambil nanti dibahas dengan guru-guru yang lain apakah sama nggak di pelajaran lain. Gitu. Nah, sekarang kita ke ilmu pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam sebagaimana yang sudah dibilang di dalam makalah, oleh pemakalah dan di dalam makalah juga ada, pendidikan Islam, itu ya. Nah, adalah satu proses ya. Pendidikan Islam itu adalah satu proses pendidikan ya yang dilakukan berdasarkan ajaran Islam. Proses pendidikan yang dilakukan berdasarkan ajaran Islam. Itu. Ajaran Islam itu apakah itu materinya, apakah itu metodenya, apakah itu apalagi cara melakukan evaluasinya dan seterusnya. Jadi berdasarkan sumber ajaran Islam atau pola-pola ajaran Islam atau ajaran Islam. Jadi pendidikan itu kan sebuah proses ya. Nah, itu pendidikan Islam. Sementara kalau ilmu pendidikan Islam, nah kita ada tambahan kata ilmu di sini. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah kumpulan pengetahuan yang sudah tersusun secara sistematis ya, dan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dibentuk secara dibangun sistematikanya itu berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, itu namanya ilmu. Kan pasti Anda sudah tahu ilmu dengan pengetahuan itu tidak persis sama. Ya, pengetahuan yang disusun sedemikian rupa secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, jadi itu adalah ilmu. Kalau pengetahuan sendiri itu belum tentu ilmu.
Sementara ilmu itu sudah pasti berasal dari pengetahuan. Seperti itu ya. Nah, sekarang ke ilmu pendidikan Islam. Jadi, ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas mengenai pendidikan Islam. Itu saja. Ilmu yang membahas mengenai pendidikan Islam. Jika si pendidikan Islam ini membahas mengenai materi pendidikan Islam, apa sih yang perlu diajarkan kepada anak-anak, kepada peserta didik, itu kan berarti isi ya, kontennya atau materi atau bahan ajarnya. Nah, pendidikan Islam itu nanti mengajarkan beberapa materi pelajaran. Nah, ilmu pendidikan Islam berarti ilmu yang membahas mengenai materi pendidikan Islam. Berarti yang namanya bahan ajar yang berdasarkan ajaran Islam itu mesti seperti apa? Katakanlah strukturnya seperti apa? Hierarkinya seperti apa? Kemudian apa yang disebut sebagai ilmu dasar, apa yang disebut sebagai ilmu kategori ilmu level dasar, apa yang disebut kategori ilmu level menengah, apa yang disebut kategori ilmu level tinggi. Jadi ada tingkatan, ilmu itu memiliki tingkatan. Selanjutnya yang namanya materi juga itu kan disusun dari yang mudah ke yang sulit. Nah, dari yang mudah ke yang sulit. Nah, itu kaidahnya. Jadi pengetahuan keislaman yang dalam arti kata bahan ajarnya diajarkan tidak yang sulit dulu, tetapi yang mudah dulu. Baru terus meningkat lebih sulit dan lebih sulit. Gitu. Itu namanya, itu contoh dari ilmu pendidikan Islam dalam aspek materi misalnya, ya, seperti itu. Kalau pengetahuan saja, pendidikan Islam saja dalam arti kata pengetahuan tentang pendidikan Islam, nah, tidak sejauh itu bagaimana nanti disusun sedemikian rupa secara sistematis. Nah, kemudian misalnya pendidikan Islam yang berkaitan dengan metode. Kalau di makalah itu kan ada tarbiyah khuluqiyah, jasmaniyah, kemudian syahwaniyah, akliyah. Ya, itu pendidikan yang dilakukan kepada dimensi-dimensi manusianya. Manusia ini ada unsur jasmani, ada unsur ruhani. Nah, ruhaninya itu ada akal, berarti ada pendidikan akal. Jasmaninya berarti ada pendidikan jasmani. Kemudian ruhani juga ada syahwatnya, berarti ada tarbiyah syahwaniyah. Kalau kita lihat mengacu kepada makalah ya, nah, ada sebentar saya cek lagi. Tarbiyah syahwaniyah, imaniyah di sini. Nah, ini ruang lingkupnya. Khuluqiyah, jasmaniyah, nafsiyah, dan ijtimaiyah, dan terakhir syahwaniyah. Nah, ini adalah konsep teoritis atau ilmu yang membahas mengenai ruang lingkup pendidikan Islam. Jadi dia bagi-bagi. Nah, ketika dia bagi-bagi seperti itu, pasti kan ada dasarnya. Nah, ini sudah masuk dalam konteks ilmu, karena pengetahuan yang katakanlah pengetahuan yang cair itu kemudian dikumpulkan dan dibuat secara sistematis, itu ilmu. Seperti itu. Manusia dari unsur rohaninya ada aspek iman, maka perlu ada tarbiyah imaniyah misalnya, contoh yang di makalah.
Kemudian manusia dari unsur rohaninya ada memiliki unsur akal pikiran berpikir. Maka ada tarbiyah akliyahnya, pendidikan logikanya itu seperti apa, pendidikan kognitifnya. Manusia memiliki syahwatnya, ya, hawa nafsu, maka ada tarbiyah syahwaniyah, misalnya kalau di makalah itu. Kemudian manusia juga ada unsur jasmaninya, tarbiyah jasmaniyah. Manusia juga makhluk sosial, berarti ada tarbiyah ijtimaiyahnya. Nah, itu contoh di mana. Bisa jadi ruang lingkup itu untuk pakar yang lain berbeda, karena dia akan membuat sistematikanya berdasarkan argumentasi yang berbeda lagi, misalnya. Nah, kita balik lagi, ya. Jadi ilmu pendidikan Islam seperti tadi, yaitu ilmu yang membahas tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu sendiri adalah pendidikan proses yang dilakukan berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Gitu. Nah, ketika mengambil ajaran Islam, itu kan pasti dari Quran dulu, dari hadis dulu, kemudian baru pendapat-pendapat ulama, atau pendapat tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama atau tokoh-tokoh Islam. Nah, ayat Quran, isi hadis, dan pendapat para ulama plus para tokoh-tokoh Islam itu kan masih cair. Kemudian ketika itu disistematisasikan sedemikian rupa, nah, berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, maka itu menjadilah sebuah ilmu seperti tadi. Nah, itu ya ilmu pendidikan Islam. Kenapa ilmu pendidikan Islam ini sedemikian penting? Tentu sangat penting. Karena untuk siapa? Tentu untuk kaum muslim itu, ya, kaum muslim terlebih dahulu. Setiap manusia, siapapun juga, dalam kehidupannya itu akan selalu bersinggungan dengan proses pendidikan, disadari ataukah tidak disadari. Anda sekarang kuliah, berarti kan mendapatkan pendidikan di tempat kuliah. Kemudian Anda juga tinggal di rumah, Anda mendapatkan pendidikan di tengah keluarga. Anda juga bergaul, memiliki kelompok-kelompok teman-teman tertentu misalnya, ya. Ada berteman dengan siapa-siapa. Nah, dengan pergaulan sosial tadi, Anda juga langsung tidak langsung mendapatkan proses pendidikan di situ. Ada proses pendidikan. Jadi dimanapun juga kita berada, di sana terjadi proses pendidikan. Nah, proses pendidikan itu berlangsung seumur hidup, tidak mengenal tempat sebetulnya dan tidak mengenal usia. Kalau kita melihat dari sisi tadi. Nah, tinggal ya pendidikan yang didapatkan ini, apakah pendidikan yang bersumberkan pada ajaran Islam ataukah di luar itu? Nah, kalau pendidikan yang bersumberkan dari ajaran Islam, berarti itu disebut pendidikan Islam. Atau selaras dengan ajaran Islam, itu pendidikan Islam. Kalau didapatkan dari sumber di luar ajaran Islam, atau tidak sesuai dengan ajaran Islam, bukan disebut sebagai pendidikan Islam. Tapi pendidikan Islam itu jangan kita pahami hanya sebagai belajar Quran, belajar hadis, belajar agama, tidak. Karena Al-Quran sendiri di dalamnya terdapat ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Quraniyah dan ayat-ayat kauniyah. Bukan ayat-ayat kauniyah dalam arti di Al-Quran, maksud Ibu gini. Di ayat-ayat Al-Quran sendiri membahas banyak hal, apakah itu yang berkaitan dengan keimanan, apakah itu yang berkaitan dengan kehidupan sosial manusia, apakah itu yang berkaitan dengan masalah ekonomi,
ada yang berkaitan dengan unsur keluarga, ada yang berkaitan dengan apalagi unsur-unsur sosial kemasyarakatan, termasuk ayat-ayat Quran juga ada yang membahas mengenai alam semesta, misalnya, atau misalnya penciptaan manusia, atau misalnya tentang bagaimana proses manusia ini terbentuk mulai dari sperma, sel telur, kemudian menjadi zigot, embrio, dan seterusnya sampai dia dilahirkan. Persis dengan tahapannya itu persis, kemudian juga ada hal-hal tertentu yang disambungkan dengan periode waktu. Nah, seperti itu. Ayat Quran juga misalnya sering ada juga penyebutan tentang fenomena-fenomena alam misalnya. Nah, jadi isi Al-Quran tidak hanya melulu tentang masalah-masalah ukhrawi, masalah-masalah akhirat. Tidak hanya melulu masalah pelajaran agama sebagaimana yang kita pahami, tetapi mencakup juga banyak aspek kehidupan manusia ya yang berkaitan dengan alam semesta, dengan fenomenanya, kemudian sosial kemasyarakatan dengan berbagai variabelnya, termasuk juga masalah yang tadi, masalah keimanan, kemudian masalah ibadah, dan seterusnya. Artinya isi Al-Quran itu komplit ya, komprehensif. Walaupun tidak semuanya detail. Ada yang disebutkan secara detail, ada juga yang tidak disebutkan secara detail, hanya garis besarnya saja. Tetapi itu komprehensif, mencakup kehidupan manusia, dunia, dan akhirat. Itu isi Al-Quran. Nah, hadis-hadis juga sama. Hadis juga ada yang membahas mengenai masalah iman, ada yang membahas mengenai masalah akhlak, ada yang membahas mengenai masalah etos kerja, ada yang membahas mengenai masalah kerusakan lingkungan, ada yang membahas mengenai masalah ekonomi. Jadi baik aspek sosial, aspek sains, aspek keimanan, kerohanian, nah itu ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Hanya memang penyebutannya ada yang secara mujmal, global, ada juga yang memang disebutkan rinci, dan ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, maksud Ibu apa? Maksudnya adalah bahwa yang namanya pendidikan Islam itu bukan pendidikan Islam itu kan pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Sementara ajaran Islam kan diambil sumber utamanya dari Quran dengan hadis. Nah, pendidikan Islam itu bukan hanya pendidikan yang mengajarkan agama saja, gitu maksud Ibu. Kayak Anda belajar sains. Nah, sains itu bagian dari ajaran pendidikan Islam, bagian dari ajaran Islam, karena ada penyebutannya di Quran, ada penyebutannya di hadis, walaupun tidak rinci. Rinciannya tentu mesti dipelajari atau diteliti atau ditelaah kemudian oleh manusia menggunakan potensi-potensi yang sudah diberikan oleh Allah, yaitu potensi akal, panca indera, dan seterusnya. Nah, biasanya ayat itu kan terbagi dua, ayat Qur'aniyah dengan ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah itu apapun juga yang ada di dalam Quran. Malah ada yang menambahkan dengan hadis. Ayat kauniyah itu adalah ayat itu artinya tanda-tanda ya, ciri-ciri. Nah, kauniyah itu adalah ciptaan Allah. Jadi eksistensi Allah ini bisa dilihat di dalam ayat-ayat Qur'aniyah, ciri-ciri keberadaan Allah maksudnya. Bisa dilihat juga dari ciptaannya. Ciptaan Allah. Nah, itu yang disebut ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ini ada di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan manusia, baik itu aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek politik, dan seterusnya, maupun juga pada aspek sains. Ya, sains berarti adalah ilmu-ilmu eksak. Nah, itu ayat-ayat kauniyah. Nah, jadi pendidikan Islam tidak
ajaran Islam, pendidikan Islam itu berdasarkan ajaran Islam, itu bukan koridornya nggak sempit maksudnya. Itu adalah dia memiliki lingkup yang luas. Gitu ya, gitu maksudnya. Nah, ilmu pendidikan Islam berarti adalah ilmu yang membahas mengenai pendidikan Islam. Gitu. Ilmu yang membahas mengenai pendidikan Islam. Pendidikan Islam sendiri adalah proses pendidikan yang berdasarkan pada ajaran Islam atau sesuai dengan ajaran Islam. Seperti itu. Jadi kayak Anda misalnya kuliah di jurusan biologi, apakah itu tidak sesuai dengan ajaran Islam? Sesuai. Kata siapa nggak sesuai? Saya nggak belajar tentang fikih, Bu. Ya, fikih itu bagian dari ajaran Islam, sementara orang mempelajari fenomena alam juga itu diminta juga di dalam ajaran Islam. Sama saja. Jadi nggak ada yang beda. Hanya nanti mungkin sistematikanya saja. Sistematikanya adalah ada yang namanya ilmu wajib. Nah, ilmu wajib itu misalnya ada ilmu-ilmu yang memang dia fundamental untuk dipelajari oleh siapapun juga yang beragama Islam. Misalnya masalah keesaan Allah. Itu adalah ilmu yang fundamental. Masalah iman, kepercayaan bahwa Tuhan kita adalah Allah, rukun iman lah, katakanlah gitu. Itu adalah ilmu yang fundamental. Rukun Islam lah, itu adalah ilmu yang fundamental, siapapun juga mesti mempelajarinya, maka itu dipelajari dari anak masih kecil. Nah, kemudian baca tulis Quran, kemudian berwudu, sholat wajib. Nah, baru kemudian itu adalah ilmu dasarnya, ilmu fundamentalnya. Nah, baru kemudian selanjutnya, nah itu menjadi pilihan. Maka ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, gitu ilmu itu. Nah, jadi ketika orang sudah orang mempelajari yang wajibnya dulu, yang fundamentalnya tadi, yang fardu ainnya dulu. Setelah itu kemudian fardu kifayah. Nah, itu pilihan-pilihan. Anda mau mendalami tafsir, Anda mau mendalami fikih, Anda mau mendalami kedokteran, Anda mau mendalami keguruan, Anda mau mendalami ilmu ilmu lingkungan, Anda mau mendalami katakanlah ilmu pertambangan, Anda mau mendalami ilmu fisika, Anda mau mendalami apapun juga itu kemudian setelah yang fundamental tadi. Dan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena memang ada dorongan Islam untuk ke arah sana. Oke. Ya, jadi ilmu pendidikan Islam itu ya kembali lagi, apakah penting? Karena dengan mengetahui ajaran Islam, kita tahu bahwa orang tidak semuanya mesti menjadi ahli agama. Orang tidak semuanya mesti menjadi ahli fikih. Orang tidak semuanya mesti hafal Quran. Orang seperti itu. Jadi ada pembagian tugas. Katakanlah di dunia ini ada yang kebagian aspek ini, bidang kehidupannya yang ini dan sebagainya. Nanti tinggal parameternya diukur dari apa? Parameternya diukur apakah dia bisa menjadikan bidang kehidupannya itu sebagai amal soleh dia, amal ibadah dia. Nah, di sana parameternya, maka dia disebut sebagai orang yang memiliki orang disebut banyak pahalanya itu ketika dia banyak melakukan kebaikan, tentu itu nanti akan sesuai dengan bidang-bidang kehidupannya. Kalau dia misalnya di bidang ekonomi, apakah dia melakukan kejahatan di bidang ekonomi? Kalau dia keburukan di bidang ekonomi, atau dia melakukan berbagai kebaikan di bidang itu? Kalau dia ada di bidang kependidikan, misalnya menjadi guru, kepala sekolah, dan seterusnya, apakah dia melakukan
melakukan kejahatan di bidang itu ataukah kebaikan di sana. Kesalahan. Ya, jadi begitu juga di bidang politik misalnya, atau dia di bidang, orang yang di bidang agama pun bisa melakukan keburukan. Ya, misalnya ada orang berkecimpung di bidang apa? Di bidang agama, menjadi seorang kiai, seorang ustadz dengan ilmunya tertentu misalnya. Nah, itu juga tantangannya juga di sana. Apakah dia bisa membawa itu semuanya ke arah ridho Allah? Apakah justru dia ada unsur-unsur keburukan di sananya? Nah, itu seperti itu. Jadi parameternya adalah ketakwaan tadi nantinya. Nah, itu di luar yang fundamental ya. Itu di luar yang fundamental. Kalau yang fundamental yang dasar tadi, yang fardu ainnya. Nah, itu kan itu berlaku untuk seluruh gitu, seluruh. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke tadi ada tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Jika kita melihat dari konsep yang diberikan di dalam makalah dan referensi-referensi yang lain, ya, maka tarbiyah itu tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah, bagus ya. Tarbiyah itu lebih cenderung ke pengasuhan sebetulnya. Nah, taklim itu lebih ke transmisi ilmu, kurang lebih begitu. Sementara kalau ta'dib, nah itu ada yang bilang mencakup semuanya, ada juga yang bilang nanti lebih fokus kepada ke arah akhlak, akhlak atau kalimatnya mengetahui apa, lupa sebentar. Pengertian ta'dib itu. Jadi tempat Tuhan di alam, dia memahami tempat-tempat Tuhan. Nah, pengenalan dan pengakuan yang ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing dia ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Nah, jadi ta'dib ini ada yang menyatakan bahwa itu sudah mengcover ta'lim. Ta'lim itu pengetahuan ya, sebatas pengetahuan, ilmu ditransmisikan. Nah, tarbiyah itu semacam pengasuhan. Jadi pengasuhan dalam arti kata manusia ini kan anak-anak ini peserta didik memiliki potensi-potensi. Nah, potensi-potensinya ini di apa namanya? Bukan sekedar dipelihara, tapi dikembangkan dan diarahkan potensi-potensi manusianya, potensi anak itu. Nah, ini lebih kepada pengasuhan. Kalau misalnya anak ini memiliki jadi ada potensi itu kan, ada potensi dia secara bahasa, potensi berbicara itu berarti bahasa, potensi bergerak, motoriknya, potensi motoriknya, nanti ada potensi berpikirnya, potensi logikanya, ada potensi ketuhanannya, keimanannya, ya. Kemudian ada juga potensi sosialnya, ya, potensi emosinya. Nah, manusia memiliki potensi-potensi di dalam dirinya. Nah, potensi-potensi itu dipelihara, dikembangkan, diarahkan ke hal-hal yang selayaknya, yang positif. Nah, itu tarbiyah. Plus potensi di sini juga kalau dia punya bakat. Nah, gitu. Bakat-bakat, misalnya bakat apa. Nah, itu juga bagian dari treatment yang ada di tarbiyah. Ya, tarbiyah lebihnya ke arah sana. Jadi sering dikatakan sebagai pengasuhan. Ta'lim itu pengetahuan, ya, sekedar transmisi begitu. Jadi mengajarkan ilmu apa, nah seperti itu. Nah, ta'dib ada yang menyatakan itu mengcover kedua itu, tapi juga ada yang mengatakan ta'dib itu juga lebih pada nanti bagaimana itu semua dihubungkan dengan keimanan. Penempatan bagaimana dia memahami
kekuasaan. Dia mengenal, mengakui kekuasaan dan keagungan Tuhan. Nah, jadi nanti itu takdib. Nah, jadi nanti dihubungkannya ke sana, maka ujung-ujungnya itu juga pada akhlak. Sehingga seringkali orang yang memiliki etika seringkali orang disebut orang beradab. Adab, takdib, nah itu satu akar kata. Nah, itu ya. Nah, dalam prakteknya tentu kita pasti akan tahu bahwa yang namanya kalau Anda kursus, misalnya orang kursus itu kan biasanya hanya transmisi ya, apalagi kalau kursusnya online. Nah, itu transmisi ilmu pengetahuan. Nah, itulah taklim misalnya. Tidak lebih jauh dari itu. Tapi kalau takdib itu, kalau tarbiyah itu pendidikan di tengah keluarga itu disebut tarbiyah. Atau kalau Anda tinggal di asrama, di pondok pesantren, pasti itu ada unsur tarbiyahnya di sana. Nah, kalau takdib, nah itu bisa terjadi di tengah keluarga, bisa terjadi di tengah pondok pesantren, bisa terjadi di sekolah, gitu. Itu takdib. Dengan tadi yang kategori tadi, tentu itu dikaitkan dengan ketuhanan tadi, ya, sehingga orang keimanannya akan lebih baik. Seperti itu. Nah, mungkin itu tambahan dari Ibu ya. Banyak juga. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan? Boleh satu saja. Kan udah jam 3 ya. Sudah jelas? Oke, kalau tidak ada, boleh ditutup oleh pemakalah ya, ditutup. Kesimpulannya udah dibaca belum? Kalau belum dibacakan, kemudian ditutup. Oh ya, untuk ini siapa Hilmi? Mana Hilmi? Sudah terjawab Hilmi? Tadi Bu, sudah Bu, sudah terjawab, sudah jelas. Ya. Kemudian siapa lagi? Ridatul, Dewi dengan Rahmayani sudah terjawab ya? Sudah Ibu, terima kasih. Sudah Ibu. Oke, baik, silakan pemakalah. Baik, maaf sebelumnya apa suaranya terdengar Ibu? Ya, terdengar. Baik, terima kasih kepada Ibu Maftuha yang telah menjelaskan juga memaparkan materi lebih lanjut dari materi yang telah kami jelaskan. Mungkin hanya sampai saat ini saja karena sudah tidak ada yang bertanya dan mungkin jawaban yang teman-teman tanyakan kepada kami telah terjawab. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebentar. Ini pemakalah nggak pakai footnote ya? Makalahnya. Iya Bu, belum Bu. Nah, kalau bikin makalah itu kan pasti ngutip kan. Nah, nanti kalau ngutip itu harus disebutkan kutipannya ya. Biasa footnote di biologi footnote atau
In note, Body note. body note yang di dalam. Iya. Nah, kalau memang skripsinya pakai itu ya, body note, biologi. Nah, berarti nanti makalahnya harus seperti itu. Jadi ada citasi atau kutipan yang body note berarti ya. Perbaiki ya makalahnya. Iya Bu, baik Bu. Baik Ibu. Oke, terus yang kelompok selanjutnya juga udah langsung pakai body note ya. Oke, cukup. Ibu pamit duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Banyak